Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, ya, tugas kita membaptis air, ya. Tugas kita itu membaptis dengan air, ya. Lalu untuk baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus Kristus sebagai Roh Kudus itu, ya. Yohanes 1 ayat 33, baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus Kristus sebagai Roh Kudus itu. Tugas kita adalah membaptis dengan air. Matius 28 ayat 19, ya, baptiskan di dalam nama Yesus Kristus, ya. Kok Yesus Kristus, Pak? Lah Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus menyuruh seperti yang sering dipahami sebagai baptisan, sebagai apa, perintah agung atau amanat agung, yaitu bahwa baptiskan dalam nama Yesus Kristus. Jadi tugas kita memang membaptis dalam air, membaptis air, ya. Mari kita lihat yang sering menjadi bahan apa ya, bahan ketidakpahaman atau gagal paham, yaitu Kisah 8 ayat 16, ya. Karena Roh Kudus belum turun, baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudara, jadi baptisan itu Alkitab menulis, ya, ada dua kategori. Yang pertama, baptis air dulu, baru baptis Roh Kudus. Yang kedua, baptis Roh Kudus dulu, baru air. Kita akan bahas yang Roh Kudus dulu, ya. Di dalam Kisah 10, Kisah pasal 10, Petrus di keluarganya Kornelius lagi khotbah, tiba-tiba seluruh anggota keluarga dibaptis Roh Kudus dulu di dalam ayat 44. Ya. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Yesus Kristus. Jadi Petrus lagi khotbah, semua langsung dibaptis Roh Kudus oleh Yesus langsung. Lalu setelah itu Petrus membaptis dengan air di dalam Kisah 10 ayat 48. Jadi saya ulang, ini adalah baptis Roh Kudus dulu, baru baptis air. Petrus di keluarga Kornelius. Maka nanti ada ayat yang mengatakan pertanggungjawaban baptisan Petrus terhadap Kornelius, ya. Karena ini baptisan agak aneh begitu, ya. Kenapa kok Roh Kudus dulu, dibaptis Roh Kudus dulu baru dibaptis dengan air? Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, yang umum yang kedua yaitu baptis air dulu baru baptis Roh Kudus. Ya. Baptis air dulu baru baptis Roh Kudus. Itu pun dipecah dua, ya. Yang pertama adalah baptis air dulu, lalu oleh yang baptis hanya ada dua nama yang bisa melakukan, yaitu Petrus dan Paulus. Habis baptis air, tumpang tangan terima Roh Kudus. Di dalam Kisah 2 ayat 38 dan Kisah 19 ayat 5 dan 6. Perhatikan, hanya yang pertama itu baptis air dulu. Roh Kudus belum turun, belum. Tapi oleh dua orang, yaitu Petrus dan Paulus, bisa tumpang tangan terima Roh Kudus. Hanya dua orang itu. Maka ketika Filipus membaptis di Samaria, di dalam Kisah 8 ayat 16, di situ ditulis Roh Kudus belum turun. Filipus tidak dikasih karunia untuk baptis Roh Kudus. Ya, karena itu memang wewenangnya Yesus. Hanya dua orang, yaitu Petrus dan Paulus yang diberi privilege, diberi kekhususan untuk membaptis Roh Kudus. Tidak salah, Petrus di Kisah 2 ayat 38 juga membaptis air dulu. Paulus di Kisah 19 ayat 5 juga membaptis air dulu.
Filipus di kisah 8 ayat berapa ya? Ayat sebelumnya ya, ayat mungkin ayat 12 begitu, membaptis dalam nama Tuhan Yesus ya. Sama-sama belum terima Roh Kudus toh? Roh Kudus belum turun kan? Belum. Bedanya kalau Petrus bisa dengan otoritas Petrus ya toh, diberi privilege, diberi kekhususan oleh Yesus untuk baptis Roh Kudus. Demikian pula Paulus juga begitu. Lalu Petrus ini dalam bahasa saya dipinjem. Tolong dong Petrus, kamu ke tempatnya Filipus di Samaria. Oh, di sini baru baptis dalam nama Tuhan Yesus ya. Belum baptis Roh Kudus ya? Belum. Roh Kudus belum turun? Belum. Filipus, kok kamu nggak membaptis dengan Roh Kudus? Aku kan nggak bisa, Petrus. Nah, gitu ya, kurang lebih dialognya. Lalu Petrus dan Yakobus ya melakukan baptisan Roh Kudus di situ. Tetapi secara umum baptisan Roh Kudus itu adalah wewenangnya Yesus. Setelah itu tidak pernah ada lagi kejadian Petrus maupun Paulus berani membaptis dalam nama membaptis Roh Kudus. Ya, hanya membaptis air ya. Tidak ada catatan lagi bahwa para rasul melakukan baptisan Roh Kudus, sebab baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, clear, tugas kita adalah membaptis dengan air. Ya. Kalau kita membaptis dengan air, Roh Kudus turun belum? Belum. Lalu tunggu. Dengan setia tunggu ya, bisa sehari 2 hari, bisa sebulan ya, biasanya ini normalnya 2-6 bulan seseorang itu terima baptisan Roh Kudus dari Yesus Allah. Setelah Anda dibaptis, Anda setia apa enggak? Banyak orang yang enggak setia. Habis dibaptis, biar sah lah dibaptis gitu ya. Dibaptis sama pendeta HTD, sah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Habis dibaptis masih kembali ke dunianya. Bakal terima baptisan Roh Kudus gak? Ya enggak, yang kayak gitu. Ngerokok jalan terus, mabuk jalan terus ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang tugas kita itu membaptis dengan air. Jadi kisah 8 ayat 16 ya, baru baptisan dalam nama Tuhan Yesus dan belum turun Roh Kudus. Semua kayak begitu. Orang yang mau baptis itu memang belum turun Roh Kudusnya, belum ada baptisan Roh Kudus. Semua begitu. Jadi tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Filipus di Samaria, nggak salah. Petrus juga begitu, cuman bedanya waktu itu Petrus dan Paulus sekalian dia bisa juga baptisan Roh Kudus. Ya, karena diberi privilege kekhususan. Ya, jadi Alkitab mencatat siapa yang melakukan baptisan? Petrus, Filipus, dan Paulus. Ya, 3 rasul itulah yang melakukan baptisan. Semuanya membaptis dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus. Tok, nggak pakai Bapa, nggak pakai sama sekali nggak. Ya, lalu belum terima Roh Kudus dong, belum. Kecuali Petrus langsung bisa tumpang tangan. Kecuali Paulus langsung bisa tumpang tangan. Ya, dan baptisan itu bisa saja baptisan Roh Kudus duluan, baru baptisan air. Tetapi yang umum baptisan air dulu, baru 2-6 bulan baptisan Roh Kudus, itu pun kalau Anda setia. Baptisan Roh Kudus wewenangnya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi clear ya. Ya, para jemaat Gereja Alkitab Allah Esa, para mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab Online, jangan bingung dengan kisah 8:16. Itu baptis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus belum turun. Soalnya baptisnya mestinya kan Bapa, Anak, Roh Kudus, baru Roh Kudusnya turun. Itu ngarang ya, ngarang bin ngawur. Tugas kita itu memang membaptis dengan air. Ya, soal langsung bisa baptisan Roh Kudus itu privilege, itu kekhususan Petrus, Yakobus dan Paulus ya. Baik, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yang penjelasan seperti ini nggak pernah Anda dapetin dari
pendeta-pendeta lain, karena pendeta-pendeta lain itu ngotot Tritunggal Maha Sesat. Jadi itu baptisan di Kisah 8 ayat 16, kenapa belum terima Roh Kudus? Roh Kudus belum turun, karena baptisannya nggak nyebut-nyebut Roh Kudus. Ya, itu Tritunggal Maha Sesat itu. Semua baptisan juga begitu ya. Ya, jelas ya yang saya jelaskan ya. Jadi jangan mau disesatkan oleh doktrin Tritunggal Maha Sesat. Mari kita kembali ke Alkitab. Kalau nggak paham, nanya sama pendeta Henry Tandianta. Bisa juga nanya kepada pendeta-pendeta cabang-cabang kami yang lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.